Tidak. Kalau lagi umpamanya istri sedang cemberut, jalan usaha agak sedikit tersendat tidak? Tersendat. Kondisi itu menyenangkan tidak? Tidak. Ceritakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perjalanan usaha opsi saya tidak semudah yang saya bayangkan. Mulai cerita dengan begitu ya. Ini bocoran dikit. Nanti ketika nanti Bapak Ibu sekalian cerita, maka orang-orang tersebut akan larut dalam cerita Bapak Ibu. Bikin orang itulah larut. Jadi kalau kita sedih ada orang yang tertawa, berarti nggak masuk tuh. Oh dia sedih ya, kita tertawa gitu. Bikin orang itu larut dalam cerita kita. Nanti saya akan bantu Bapak Ibu sekalian dengan musik. Jadi cerita Bapak Ibu sekalian akan terasa lebih enak didengarnya. Oke ya? Silakan berdiskusi. Waktunya 2 menit. Dikit Pak, bikin cerita Pak. Cerita depan. Tergugah dengan enggak, ceritanya ada satu kelompok satu orang. Dia akan menceritakan satu cerita yang isinya ada 4 unsur. Oke? Jadi ada 4 terminal kalau Anda mau berjalan pertama boleh gembira dulu. Jadi satu kelompok itu satu orang yang menjadi juru bicaranya. Yang lainnya kita sudah belajar tentang di halaman 1 tadi sesi 1 adalah bagaimana menghargai orang lain. Kalau mau jadi pembicara yang baik itu harus dimulai menjadi pendengar yang baik. Kalau mau jadi guru harus jadi murid terlebih dahulu. Jadi ketika ada teman-teman Anda nanti berbicara atau berkomunikasi kepada Anda, maka perhatikan baik-baik karena di situ Anda bisa belajar nantinya. Oke ya? Haram hukumnya mentertawakan sepanjang orang tersebut tidak cerita yang membuat Anda tertawa. Kalau sedang cerita sedih nggak boleh tertawakan, nggak nyambung. Karena bisa jadi mungkin Anda yang tidak suka nanti bukan seperti penjaranya. Oke ya, sepakat ya? Belajar menghargai orang lain, belajar menghargai orang lain yang sedang berbicara. Sudah ada? Ayo, sudah ada? Sudah dipilih salah satu di antara? Sudah ada yang dipilih? Menjadi pertama itu banyak yang lain cuma ikut-ikut. Oke, siapa yang pertama? Berikan tepuk tangan buat Mas Asep. Oke, sekalian. Ini namanya Muhyiddin, tapi sering dipanggil Asep. Gak nyambung ya. Sambungin saja. Nama saya Muhyiddin. Saya biasa dipanggil Asep. Yang ini bingung dia. Tanya ya kata yang kan depannya tidak ada A-nya ya. Kalau ada A-nya mungkin saya A Muhyiddin. Nah, Muhyiddin ini akan cerita tentang sebuah perjalanan hidupnya barangkali yang mulai dari gembira boleh, mulai dari sedih boleh, tapi jangan semuanya sedih. Karena semuanya harus mengikuti 4 unsur. Gembira, sedih, marah, kaget. Silakan mau dioplos mana yang dimulai terlebih dahulu diperbolehkan. Silakan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan dia, bantu dia untuk meresapi ceritanya, ya.
Bantu ya, karena ketika Bapak Ibu sekalian menjadi perhatian kepada dia, maka ini menjadi semangat tersendiri buat si pembicara. Bapak Ibu, kalau Bapak sedang cerita kepada orang lain lantas tidak diperhatikan, senang tidak? Tidak. Begitupun dengan pembicara. Oke? Jadi kuncinya kalau mau diperhatikan sama orang lain, mulailah memberi perhatian kepada orang lain. Kalau begitu saya persilakan. Waktunya masing-masing cuma 2 menit. Lebih tidak boleh, kurang boleh. Ya? Oh gitu ya. Bapak Ibu sekalian sebentar dulu. Iya, kita boleh menggunakan bahasa tubuh sepanjang nyambung. Oke, sepanjang nyambung. Kalau kita umpamanya sedang belajar berenang, perlu renang nggak di sini? Saya kemarin naik motoran capek Pak, keliling begitu. Dengan bahasa isyarat begini saja sudah orang mengerti bahwa ini tuh naik motor. Saya contohkan, nanti kita akan contohkan ya. Silakan Mas Asep ya. Tapi ini nanti menjadi patokan buat Bapak karena nomor 1 itu baik. Yang lain cuma apa Mas Asep? Yang lain cuma ikut-ikutan. Maka nanti berlomba-lomba untuk menjadi nomor 1. 2 men. Oh sudah? Oke, duduk Pak. Sebentar dulu. Ditangkap nggak tadi itu? Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang bahasa tubuh, tetapi pengaruh 7% verbal tetap harus dilibatkan. Oke, paham maksud saya? Ini rangkaian sebuah cerita. Halo? Paham maksud saya? Tadi yang saya contohkan di permukaan itu cuma mencontohkan kekuatan bahasa tubuh. Tapi kalau sudah bicara komunikasi, maka 3 tadi itu verbal, non verbal dan tone itu semuanya harus ada. Ada verbalnya nggak tadi? Nggak ada. Pusing orang lihatnya. Ya. Komunikasi bahasa tubuh yang saya maksud di sini adalah ceritakan sebuah cerita dengan menggunakan 3 bahasa tadi itu, verbal, non verbal, dan tone. Tone suara itu kadang naik, kadang turun. Ketika cerita marah harus sedikit agak tinggi tensinya, tapi ketika cerita tentang sedih harus sedikit lembut suaranya, bahkan sedikit agak berbisik-bisik. Begitu maksudnya kan? Bisa dipahami? Atau mau merangkai dulu? Merangkai cerita dulu. Nomor 1 jadi apa? Yang nomor 1 apa? Marah. Yang nomor 1 itu apa? Marah. Yang nomor 1 itu apa? Hebat. Yang lain? Ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan kayak tadi. Karena tadi contoh yang salah. Cerita dulu. Dengan pegangan. Belajar jangan sampai salah. Oke ya? Belajar jangan sampai salah. Ada yang berani lagi? Dari kelompok mana? Silakan. Yang mau ambil. Halo. Tapi bahasa tubuhnya Muhyi tadi udah bagus tuh. Ekspresi ketika dia marah, tapi harus diceritakan marahnya marah kena apa. Jadi orang lain bisa mengikuti cerita kita dengan nyaman, dengan enak. Bahkan ketika kita cerita tentang bahagia, orang lain pun ikut bahagia. Berarti pesannya sampai nyambung. Ketika kita cerita tentang sedih, orang lain pun ikut masuk ke dalam kesedihan kita, itu nyambung namanya. Komunikasi kita berarti efektif. Ada Pak? Yang sudah berani menjadi nomor 1? Tunjuk dulu. Ayo, silakan, Mas. Siapa di sini Pak? Juru bicaranya sekarang? Pak. Tadi sudah di sesi kedua ya Pak ya. Sekarang Mas Harsono berarti yang memulainya. Harus dipaksa memang kayaknya. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah agar pelatihan kita berhasil. Tadi kita sudah salah, walaupun memang contohnya tidak 100% salah tadi, karena dia cuma menggunakan bahasa tubuh saja, ya. Tapi yang membuat itu menjadi lebih salah adalah ketika itu terjadi, banyak yang tahan. Menahan tertawa itu ternyata susah ya, karena kita terbiasa menertawakan orang
orang lain. Jadi senang di atas penderitaan orang lain. Kalau ini saya pasti lebih baik. Ya, silakan. Mas Arsono mau pakai pengeras? Enggak. Belajar langsung nggak pakai pengeras ya? Langsung suara asli ya? Asli ya? Asli. Beri tepuk tangan buat Mas Arsono. Perhatikan semuanya. Perhatikan Mas Arsono. Mimiknya perhatikan, bahasa tubuhnya perhatikan. Bila perlu ketika dia cerita sedih nggak matanya diperhatikan. Nanti teman-teman yang menilai. Ini dari apa, praktekin yang marah dulu. Warga dasar punya utang nggak mau bayar. Aduh, saat kemarin jatuh nggak ada yang nolong. Telepon saya sih. Oh, 4. Asik, saya kemarin dapat rezeki. Susah saya hidup. Mereka tepuk tangan. Beri tepuk tangan saja. Kalau itu nanti Mas Arsono mikir. Bapak Ibu sekalian, kalau Mas Arsono begini bukan salah Mas Arsono, salah pembicara. Pembicara berarti komunikasinya masih belum efektif. Bapak Ibu sekalian pernah dengar cerita? Pernah nonton film? Pernah nonton film? Sering ya? Kalau kita melihat film itu masuk ke emosi kita dalam cerita film ini. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang sampai jengkel sama salah satu aktor yang memang ceritanya cerita antagonisnya. Padahal itu cuma sebuah cerita. Keberhasilan kita pada saat cerita adalah ketika orang lain tersebut emosinya masuk dan larut ke dalam cerita kita. Boleh? Rangkaian ceritanya itu harus nyambung. Kan kemungkinan besar dalam satu kejadian, contohnya satu hari itu, dalam cerita yang sama, Bapak Ibu sekalian mengalami keempat hal tadi itu. Yang dari tadinya bahagia sedang bermain di rumah umpamanya tiba-tiba dikagetkan dengan adanya tamu. Kan bisa didramatisir cerita itu. Paham maksud saya? Ketika sedang duduk santai bersenang-senang dengan anak-anak tiba-tiba kok pluk ada yang jatuh umpamanya gentengnya. Bikin sebuah rangkaian cerita bukan masing-masing. You know? Ceritanya jangan terpisah-pisah, jadi tidak asik dilihatnya. Paham ya maksud saya? Oke, jadi rangkaian cerita yang 4 isi ini, yang isinya 4 ini, itu dalam satu rangkaian cerita satu. Kalau tadi terpisah kan tuh? Terpisah. Jadi senangnya satu judul gitu ya, susahnya satu judul itu pusing nanti yang lihatnya. Bikin cerita yang menarik mungkin, waktunya 2 menit. Udah kan ini, fotonya kan orang dua pak, contoh semuanya, seneng ya. Nih, asik, Oh. gitu. Kan kita tidak sedang ngeles ini judulnya. Ikuti saja, ikuti saja. Tidak harus ada kudunya. Karena kita sedang belajar bagaimana mengekspresikan diri kita ya. Tidak harus dengan orang lain, karena semua itu bisa kita gambarkan. Walaupun tidak ada orangnya, kita bisa gambarkan. Itu ada orangnya. Pak Hasan bisa gambarkan ketika membuka celana, harus buka celana nggak? Enggak. Semuanya bisa dikomunikasikan. Ketika kita membayangkan gunung, perlu gunungnya ke sini nggak? Enggak. Bayangkan saja gunung itu ada. Paham maksud saya? Oke. Berarti gunakan kemampuan verbal, non verbal, dan ton suara. Ada yang mulai masuk? Oke. Ya berikan tepuk tangan buat Pak Muhammad. Berikan tepuk. Selamat siang semuanya. Siap. Saya mencoba bercerita. Kalau saya kemarin. Pas malam-malam saya telepon, maaf suaranya masih Februari. Ya. Dari malam telepon. Ada masih gimana tuh? Ada si Warton. Setelah itu saya senangnya pagi langsung berangkat aja ke stokis dengan wajah gembira dan senang. Terus saya ke stokis, ternyata ada yang lupa. Saya nggak bawa duit untuk belanja, ada yang lupa semua. Terus lupa, saya
kebingungan gimana caranya saya hibrid dan sebagainya untuk belanja opsi sementara harus hari itu juga harus dipakai dan sebagainya. Tapi saya teringat, saya punya teman itu saya telepon, dia bersedia untuk meminjamkan uangnya dan bersedia mengantar uangnya ke stokis tersebut. Nah, saya juga lumayan kaget waktu itu. Ada seorang teman yang mau berbagi sampai sejauh itu, meminjamkan modalnya dan sebagainya. Ya, terus tapi setelah itu Pak, setelah saya antar opsi sampai orangnya dan sebagainya, saya berkeinginan untuk memprospek orang itu sekalian untuk bergabung jadi member opsi. Tapi mungkin karena itu kelemahan saya dan sebagainya, saya sangat sedih lah karena akhirnya orang tersebut belum bisa gabung dengan saya atau dengan opsi. Seperti itu dulu cerita dari saya. Terima kasih semuanya. Yes! Bapak Ibu, agar lancar keluarnya, agar ngomongnya lancar, maka jadikan pembicaranya kayak cerita sama anak. Biasa saja lah gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya lulu pada bukan orang gitu ya. Ceritanya anak aja, jangan merasa kayak dipelototin orang. Jadi terbata-bata suaranya. Relax saja ya, kalau cerita relax saja ya. Relax saja, anggap aja gak ada orang di sini. Bapak Ibu sekalian, paling tidak keberanian Bapak untuk tampil berdiri dan berbicara di depan umum itu menjadi satu anjungan jempol buat teman-teman yang lainnya. Namanya, yang misalnya langsung marah gitu. Boleh. Asalkan dengan Iya, cerita. maksudnya marah saja masalah nyinggung bagaimana sama teman gitu. Tadi yang ditunjuk-tunjuk ini nggak masalah kan? Oh enggak, ini kan kita kan sudah merelakan hatiku untukmu, gitu ya. Aku sudah merelakan hatiku untuk membentuk di hari ini karena kita mau belajar. Tidak ada kata marah di sini, tidak ada kata sakit hati di sini ya. Sepakat ya? Sepakat. Mau coba ya? Berani mencoba itu bang? Bagus. Oke, jangan salah. Berikan tepuk tangan buat Ibu Keminum. Ibu Keminum, zodiaknya Gemini ya. Ibu, bluetoothnya nyala nggak Ibu? Enggak. Kenapa nggak dinyalain? Padahal aku mau mengirim hatiku. Ya. Oke. Mau pakai ini? Enggak usah ya. Perhatikan, coba ekspresinya bagaimana gitu. Banyak utang saya tuh, saya mau beli opsi nggak ada uang. Kenapa bayarnya nggak lengkap? Gimana sih? Jangan dijawab. Ini bukan komunikasi bola karena harus bayar, tapi saya sedih jadinya. Pembayar nggak bisa. Gimana lagi saya hidupnya? Tolong Mas. Ya, begitu loh. Kira-kira gimana? Jadi dua unsurnya masuk tuh. Ya, unsur marah sama unsur sedihnya dapat tuh. Ya. Gembiranya belum, karena gimana? Ada nggak orang yang utang gembira? Saya gembira nih mau nagih utang. Ketika dia dibayar, pasti gembira. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian bisa cerita saja sebetulnya. Kalau tadi kan kayak adegan. Sebuah komunikasi yang dimaksud dalam pelatihan ini adalah mempresentasikan sebuah cerita. Iya, cerita apa saja. Nggak harus berkaitan dengan opsi karena kita hari ini bebas berekspresi. Tapi perlu diberikan tepuk tangan yang meriah. Oke, dua kelompok sudah. Masih ada kelompok yang belum. Semua kelompok pasti kebagian. Ya satu kelompok satu saja. Silakan Pak, maju. Berikan tepuk tangan.
Perhatikan teman kita yang sedang bicara. Selamat siang. Siap. Saya di sini mau bercerita sedikit ya masalah awal saya menjalankan opsi gitu. Awal-awal sih saya cukup bersemangat sebenarnya waktu itu. Awal tuh buat saya udah minggu pagi udah libur, saya udah semangat kan, udah bangun pagi, mandi, udah rapi, siap-siap, nyiapin opsi. Saya niatnya tadi mau berkeliling, ya kan? Berkeliling, udah siap, terus saya nyalakan motor dengan modal Bismillah, keyakinan saya mudah lancar jalan, gitu kan? Saya berkeliling terus sampai suatu saat tuh pertama saya datang di sebuah warung ya, saya coba menawarkan opsi kepada sebuah bapak, itu masa bapak jaga. Terus saya standarkan motor saya datang terus saya menawarkan opsi, bla bla bla, berbicara sedikit, saya demo sedikit sambil menerangkan ya, manfaat opsi. Awalnya dia hanya mencoba 3 botol saja. Dan itu saya jelaskan lagi, saya coba praktekkan, buktikan gitu ya. Saya buktikan. Setelah ada pembuktian itu, dia tuh akhirnya dia yang tadinya cuma ngambil 6 botol ya, 6 botol tambah jadi 1 dus. Wah, seneng banget saya waktu itu. Wah, 1 dus kan, wah seneng banget ya. Setelah selesai saya menjelaskan, saya keliling lagi dari warung ke warung, coba menawarkan kembali. Udah satu, nyampe lah pada 1 warung lagi ya, 1 warung lagi, terus saya coba menawarkan. Pada saat itu ada di warung itu ada suami istri kayaknya, suami istri. Saya datang, permisi Bu, saya ingin menawarkan sebuah produk. Wah, saya tadi dengan hati gembira kan saya menawarkan produk tersebut. Alangkah kagetnya saya. Begitu si bapaknya ngomong, itu kan produk lama. Wah, saya sempat kaget juga, saya sedih juga gitu kan. Produk lama. Akhirnya dengan tegas saya bilang, Pak, emang produk ini sudah lama, tapi produk saya masih baru, Pak. Jadi di situ, ya saya lumayan sempat terpukul juga, kaget gitu ya, kaget, sedih juga gitu, ditolak dengan ya seperti itulah. Tidak ada orang yang langsung ahli pada saat kita belajar ya. Tapi paling tidak nanti ke depannya ketika kita sedang berprestasi